Ha- Halo semua, kembali bertemu dengan Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dari salah seorang saints yang bernama Mauritius. Lalu kita lihat bagaimana kehidupan teladan apa yang kita bisa pelajari dari saint ini dan ketaatannya. Saint Mauritius dia dan dia menderita sengsara di bawah penganiayaan dari Kaisar Maximianus yang memerintah Kekaisaran Romawi pada tahun 305 sampai 311 setelah Masehi. Nah, dia melakukan banyak penganiayaan besar terhadap orang Kristen. Di kota Ampasea di Suriah, Mauritius dari tentara lokal. Orang-orang penyembah berhala melaporkannya kepada kaisar sebagai orang Kristen dan penabur iman Kristen di antara para prajurit. Kaisar senang dan melakukan penyelidik bersama Mauritius. Ada 70 tentara Kristen juga dibawa di hadapan kaisar. Di antaranya adalah putra Mauritius sendiri yang bernama Potinus. Baik tahun hadiah dan mempengaruhi para prajurit ini. Nah, terhadap ancaman kaisar, mereka menjawab, "Ya kaisar, tidak ada rasa takut dalam suara dan jiwa yang kuat dari mereka yang mencintai Allah." Ketika sang kaisar memerintahkan dan melepaskan ikat pinggang dan pakaian militer mereka, mereka berkata kepadanya, "Allah kita akan mendandani kita dengan pakaian dan ikat pinggang yang tidak dapat rusak dan kemuliaan abadi." Ketika kaisar menegur mereka, mereka meremehkan kehormatan militer. Mereka menjawab, "Kehormatanmu tanpa kehormatan, karena kamu telah melupakan Allah yang memberi kamu otoritas kekaisaran." Kemudian kaisar memerintahkan Algojo untuk memenggal kepala putra Mauritius yang bernama Polinius di depan matanya untuk menanamkan rasa ketakutan pada Mauritius dan prajurit-prajurit lain. Tapi Mauritius, ayahnya, berkata, "Kamu telah memenuhi keinginan kami, ya penyiksa, dan telah mengirim Potinus prajurit Kristus ke hadapan kami." Kemudian kaisar menghukum mereka dengan kematian yang sangat tidak manusiawi. Mereka dibawa ke tempat berlumpur, ditelanjangi, diikat ke pohon, dan digosok dengan madu supaya digigit nyamuk, tawon, dan lebah. Setelah 10 hari di bawah penderitaan yang paling menyakitkan, mereka akhirnya pun menyerahkan jiwa mereka kepada Allah dan pergi bersukacita selamanya bersama para malaikat suci di surga. Orang Kristen diam-diam mengeluarkan tubuh mereka dan menguburkannya dengan hormat. Para prajurit Kristus yang Potinus, Mauritius, dan 70 tentara lainnya, mereka rela menderita dan mati martir sekitar tahun 305. Nah, saudara-saudara, ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh ketaatan total orang beriman kepada Allah. Meskipun mereka harus menderita dan kehilangan nyawa, mati sebagai martir bagi Kristus. Seperti yang dialami oleh Mauritius, Fortinus, dan 70 tentara lainnya. Nah, saudara-saudara, ini adalah salah satu teladan iman kita bisa pelajari, yaitu ketaatan kepada Allah. Nah, Saint Anthony the Great atau Antonius Agung yang hidup sekitar abad ke-3 mengajarkan, "Biarlah jiwamu tinggal bersama Allah setiap saat dan biarkan tubuhmu tinggal di bumi sebagai patung. Selalu berdiri tegak di hadapan Allah, biarlah takut akan Allah selalu berada di depan matamu. Dan dengan cara yang sama, ingatan akan kematian, kejijikan dari segala sesuatu yang duniawi, mati setiap hari agar kamu bisa hidup, karena siapapun yang takut akan Allah akan hidup selamanya. Tetap waspada supaya kamu tidak jatuh ke dalam kemalasan dan kesia-siaan hidup, membenci semua hal yang duniawi dan menjauhkan dirimu darinya, atau itu akan menjauhkan kamu dari Allah. Membenci semua yang akan membawa kamu pada kehancuran jiwa. Jangan menyimpang dari Allah demi hal-hal yang sementara. Jangan terima teladan orang yang lebih lemah daripada dirimu sendiri. Sebelum mencurahkan doa, mari bersyukur kepada Allah untuk segala hal yang akan menimpa kamu. Jika kamu mau memenuhi semua yang diperintahkan, maka kamu akan menerima warisan kerajaan surga. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu akan disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
1 Korintus 2 ayat 9. Ini kerajaan surga yang kita nantikan dengan dan tentunya ketaatan, membawa iman ini, mempersembahkan iman yang kudus ini, yang suci ini di hadapan Kristus, dan kita menerima kerajaan surga yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Dan inilah yang akan diberikan Allah kepada kita. Seperti kata Rasul Paulus, kami bodoh karena Kristus. 1 Korintus 4 ayat 10. Demikianlah Rasul Paulus yang pada mulanya dibimbing oleh hikmat dunia, melawan Kristus, menganiaya jemaat, sampai dia mengenali kepalsuan dan kerusakan hikmat dunia. Diterangi oleh hikmat Kristus, kemudian Rasul yang suci ini tidak menjadi marah kepada dunia, karena mereka memanggilnya bodoh karena Kristus. Dia juga tidak ragu-ragu untuk dipanggil dengan nama ini, menyimpang dari dunia. Tidak ada nilainya bagi kita bagaimana dunia akan memandang atau memanggil kita. Bagaimanapun adalah penting dan sangat penting para malaikat suci di surganya akan menghargai dan memanggil kita ketika setelah kematian kita bertemu dengan mereka. Ini sangat penting dan lainnya bukan apa-apa. Entah kita bodoh bagi dunia karena Kristus atau kita bodoh bagi Kristus karena dunia. Oh, betapa singkatnya bunyi sebuah kata dunia. Jika dunia akan mengatakan kepada kita bodoh, dunia akan mati, dan firman-Nya akan mati, akan berlalu. Lalu apa nilai firman dari dunia itu? Tetapi jika surga yang abadi berkata kepada kita bodoh, itu tidak akan mati, dan juga tidak akan dihapus dari kita sebagai kutukan yang kekal. Siapapun yang tidak percaya pada Tuhan hidup, tidak memiliki kehidupan kekal, atau penjelmaan inkarnasi Tuhan Yesus Kristus, atau pada kebangkitan Kristus, atau pada kebenaran Injil, atau pada kasihan dan keadilan Tuhan kekal. Apakah mengherankan jika dia dianggap bodoh oleh karena semua ini? Semoga kita yang menyilangkan diri dengan tanda salib bisa menerima dan bertahan dengan menerima nama bodoh oleh karena Kristus. Marilah kita bersuka cita jika orang yang tidak percaya menyebut kita demikian, karena itu artinya kita dekat dengan Kristus dan jauh dari orang yang tidak percaya. Mari kita bergembira dan ulangi dengan gaung yang kuat di telinga dunia. Ya, memang kita bodoh karena Kristus. Ya Tuhan yang maha bijaksana, kuatkanlah kami dengan kekuatan-Mu, sehingga kami tidak takut pada dunia yang tidak percaya. Baik ketika mereka mencambuk kami, atau ketika mereka menghina kami dengan kata-kata demi Engkau, ya Kristus. Nah, saudara-saudara, Saint Mauritius, putranya, dan para prajuritnya nampak bodoh bagi dunia dengan menolak segala tawaran dunia yang sementara, yang menyenangkan dari Kaisar. Tapi bagi mereka, ini adalah jalan untuk memperoleh kerajaan surga yang kekal. Di mata Allah, mereka adalah orang berhikmat, karena mereka memilih yang kekal daripada yang fana, yang sementara. Dan konsekuensi adalah memilih jalan ketaatan total pada Allah, seperti yang diajarkan oleh Antonius tadi. Tanpa ketaatan, maka kita akan menyimpang dari Allah, dan akan tergiur, dan akhirnya terikat pada hal-hal duniawi. Sebab itu, untuk menjadi seorang seperti Saint Mauritius ini, kita butuh belas kasihan Allah. Karena jalan yang kita lalui adalah jalan yang berat, yang bodoh bagi dunia. Jalan yang harus kita lalui adalah jalan ketaatan total seperti Kristus. Sehingga kita perlu selalu bersinergi atau meminta belas kasihan, pertolongan dari Kristus. Di luar Dia, di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 5. Itulah sebabnya kita mohon belas kasihan Allah supaya Kristus dan aku dan Kristus selalu saling mendiami, saling memberi energi sampai tubuh ini beristirahat di dalam Allah. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini, dan juga untuk kami semua yang mendengarkan, menonton, mempelajari ini, kiranya terus diberi belas kasihan dari Allah untuk bisa mengerjakan ketaatan kami seperti Mauritius yang sudah membuktikannya kepada kami. Thank you semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini dengan keteladanan iman dari Mauritius yang luar biasa ini. God bless us.